Jadi setiap hari kami melewati pos dan mendapat teriakan, "Gam kalian, gam," mendapat makian mungkin. Padahal kami, "Awas kalian, kalau bule-bule ini pergi, keselamatan kalian tidak terjamin." Demikian. Rakan Sako, banyak cerita yang bisa kita angkat dan kita ambil hikmahnya dari proses perdamaian, konflik dan perdamaian yang terjadi di Aceh. Dan saya akan menceritakan satu kejadian, yaitu penangkapan tim negosiator atau tim juru runding GAM dalam proses perdamaian. Mungkin kita tahu itu banyak mungkin yang sudah menulis menyangkut dengan penangkapan tim juru runding GAM ketika mereka akan berangkat ke Tokyo, di mana waktu itu gagal, dialognya gagal, diakhiri dengan keputusan dari Presiden Megawati waktu itu untuk menetapkan darurat militer untuk Aceh. Tapi ini sebenarnya ada satu lagi yang terjadi pada akhir masa dari pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, ya. Jadi memang transisi pemerintahan itu sangat berbahaya. Kita tahu di Amerika misalnya, pada waktu Trump itu turun, terjadi gonjang-ganjing. Di Indonesia juga demikian, menyangkut dengan proses perdamaian ini, terjadi kekacauan dalam proses dialog, di mana waktu itu delegasi Indonesia menarik timnya, menarik juru rundingnya, menarik delegasinya dari proses dialog. Jadi proses dialog itu yang sehari-hari, yang daily melakukan dialog itu sebenarnya adalah di Kuala Tripa, di Hotel Kuala Tripa Banda Aceh, di mana mereka tinggal di hotel. Hotel itu disewa beberapa kamar, 3 lantai itu beberapa kamar mereka sewa. Lantai pertama itu tim juru runding RI, lantai kedua HDC, lantai ketiga itu dihuni oleh tim juru runding GAM. Ya, itulah. Itu mereka di Banda Aceh. Sedangkan decision maker yang tertinggi itu mereka mengadakan pertemuan tidak rutin. Mereka melakukan pertemuan awal-awalnya itu di Jenewa, di sebuah puri atau castle yang merupakan kantor pusat dari Hendy Duran Center yang sekarang namanya adalah Center for Humanitarian Dialogue. Jadi mereka itu joint council, keputusan tertingginya di sana, di mana tim delegasi kita tahu dipimpin oleh, kalau terakhir Malik Mahmud yang memimpin di Helsinki, ya. Kalau masa itu Zainal Abdullah dari GAM. Sedangkan dari RI itu ada berapa kali berganti-ganti. Ada Bapak Duta Besar Hasan Wirayuda, kemudian digantikan oleh Pak Wiryono. Pada masa Pak Wiryono itulah dialog itu katakanlah gagal. Itu terakhir bertemu RI dan GAM di Jepang. Terjadi di Jepang itu karena tidak ada kesepakatan menyangkut dengan posisi RI waktu itu inginnya di Jakarta. Kami tidak mau lagi di luar negeri atau minimal di negara ASEAN. Sedangkan GAM tetap bertahan, ini nggak bisa. Keamanan kami tidak terjamin. Harus di Jenewa. Akhirnya diambil jalan tengah, terakhir dilaksanakan di Tokyo, Jepang. Walaupun itu gagal, dan waktu itu SBY sendiri sebagai menteri, beliau tidak hadir lagi. Jadi sudah bisa dikatakan itu udah agak, ini kayaknya udah tidak jalan lagi. Sebenarnya negosiasi yang ingin dikembangkan oleh dalam hal ini seorang pakar yang diundang oleh HDC untuk berpartisipasi pada awalnya, yaitu seorang ahli negosiasi dari Amerika, William Ury namanya, adalah yang disebut dengan interest-based negotiation. Jadi bukan possession-based negotiation. Interest-based artinya bagaimana? Konsepnya adalah expanding the pie. Jadi kalau ada kue itu, kuenya diperbesar agar rata dibagi. Atau kalau dianalogikan kepada jeruk, interest. Anda inginnya terhadap jeruk ini apa? Mau jadi apa? Apanya yang Anda perlukan? Apa kulitnya? Mungkin kulitnya bisa jadi obat, bisa ada, atau apa yang Anda inginkan dari jeruk itu?
Anda ingin minum, Anda ingin airnya, oh berarti isinya. Jadi mereka berusaha menganalisa interest para pihak, kepentingan dari para pihak terhadap apa yang dipersengketakan. Sedangkan kalau position base, itu posisi, kedudukan, pokoknya merdeka, nggak ada cerita. Nah, itu posisi. Itu sebenarnya hal ini yang menurut saya kurang dipahami oleh pihak GAM. Dan William Ury ada menjelaskan hal ini dalam satu videonya. Mungkin tim juru runding GAM di HDC itu awalnya diketuai oleh Nasruddin bin Ahmad, Tengku Nasruddin bin Ahmad. Kemudian ada Amri bin Ahmad Marzuki, ada Amdi, ada Tengku Ampunman, dan ada Tengku Sofyan Ibrahim Tiba. Yang secara wawasan akademis yang menonjol pada waktu itu saya lihat adalah Tengku Sofyan Ibrahim Tiba. Beliau bisa mengimbangi narasi dan perdebatan dengan tim RI yang pada awalnya itu seperti yang kuat narasinya itu seperti Sulaiman AB, Bapak Sulaiman AB dari tim RI, dan pada masa JSC itu ada kalau Pak Sulaiman AB itu dari TNI, terakhir itu Panglima POM ya, pusat. Kemudian Pak Haji Rustam Ranja dari kepolisian itu pada masa HDC, pada masa JSC. Pada tanggal 1 April tahun 2001, Presiden Gus Dur, itu sudah masa akhirnya pemerintahan beliau, menandatangani suatu dekret untuk menyelesaikan persoalan Aceh secara komprehensif. Ya, artinya penambahan pasukan, pengiriman pasukan baru dari Jakarta, kemudian pendekatan baru yang lebih keras. Disitulah terjadi kekacauan dalam proses dialog, di mana tim RI semuanya ditarik. Kemudian datanglah ke Hotel Kuratipa pasukan Brimob. Kemudian mengetahui hal tersebut, tim HDC sibuk sekali menghubungi telepon ke sana kemari. Kemudian saya diminta oleh salah seorang ekspatriat kami atau tim staff internasional dari HDC supaya menghubungi LBH Aceh. Saya turun waktu itu untuk menghubungi LBH Aceh supaya saya mudah berbicara. Saya cari lokasi di bawah, di lantai dasar hotel. Kemudian saya mencoba menghubungi, saya lupa nama pengacara dari LBH waktu itu, tapi beliau itu orang Sumatera Utara tapi sudah lama di Aceh, Saragih. Namanya sudah lupa saya, dan beliau kelihatannya dalam perjalanan waktu itu, tetapi beliau mengatakan, maaf Pak, kami tidak bisa masuk, semua jalan ini sudah ditutupi oleh pasukan keamanan. Akhirnya saya sampaikan hal itu kepada pimpinan, tapi ketika saya ngomong, rupanya di lantai atas itu teman saya melihat dan berteriak, Amrad, berbicara dengan TNI, dengan tentara. Ya waktu itu saya sedang telepon, kemudian masuk ke dalam tentara ataupun dari kepolisian. Kemudian saya kelihatannya mereka ingin mengamankan lokasi dan mencari orang-orang yang perlu mereka amankan. Tetapi alhamdulillah saya punya badge, jadi saya nampakkan kepada mereka sambil terus badge saya. Mereka melihat badge saya, HDC. Jadi mungkin kekhawatiran teman saya di atas yang tidak mengetahui, mereka mengira saya berbicara dengan keamanan untuk tujuan lain. Kemudian saya ke lobi hotel. Saya lihat sana sudah banyak aparat keamanan. Kemudian saya lihat bahwa mereka mendekati Tengku Amni. Dan kelihatannya Tengku Amni melakukan perlawanan. Beliau tidak bersedia ditangkap. Terjadi dialog, saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan, tapi beliau tetap melawan. Kemudian akhirnya beliau ditangkap juga, dipegang. Akhirnya beliau tenang, tetapi beliau sempat berteriak, Amerika harus bertanggung jawab terhadap ini, gitu beliau. Saya terkejut, kenapa, apa urusan Amerika ini? Saya waktu itu belum paham banyak hal. Jadi beliau, itu HDC kan NGO, apa hubungannya dengan Amerika? Akhirnya dari Hotel Kuala Tripa, para juru runding dibawa dengan mobil, dan tim HDC Internasional HDC juga mendampingi. Saya juga mendampingi. Saya duduk di depan di dalam mobil tersebut. Kemudian kami dibawa ke Polda Provinsi Aceh yang sekarang Poltabes ya, ke gedung itu. Dan
mereka ditangkap. Ada juga Tengku Muhammad Lampu Awe. Saya lihat seperti biasa-biasa saja. Ada teman bercanda, gak nyangka biasanya Geru Modro nyangka. Gak bisa. Memang Tengku Muhammad Lampu Awe ini pernah lama juga ditahan sebelumnya, jadi sudah punya pengalaman. Kemudian Ampun Man mengambil barang-barang berharganya, diserahkan kepada saya, dompet, jam, dan sebagainya. Kemudian kami kembali ke hotel, dan selama saya tidak ingat lagi, mungkin sekitar semingguan, tugas kami adalah mengantar makanan, konsumsi untuk mereka. Jadi setiap hari kami melewati pos dan mendapat teriakan, "Gam kalian, gam," mendapat makian mungkin. Padahal kami, tetapi anehnya ketika ada staf internasional mendampingi kami, mereka diam-diam saja. Pada hari berikutnya, kami masih bekerja seperti biasa. Pagi itu datanglah orang-orang bersenjata tanpa seragam, dipimpin oleh seorang kurus dengan rambut panjang, dan saya dihampiri oleh supir, kalau tidak salah saya, supir kami. "Bang, itu mereka ingin menyita mobil-mobil kita di sini." "Oh, oke. Mana?" Akhirnya saya datangin, saya sapa dengan ramah, mereka menyampaikan keinginannya. "Oh, boleh Pak, ini yang punyanya ini Pak." Saya persilakan, pimpinan saya atau staf internasional sudah menunggu di kamar. Kemudian saya persilakan, orang bersenjata ini, saya perkirakan ini Brimob. Kaget juga melihat bule dia. Waduh. Saya sampaikan, "Enggak apa-apa Pak, silakan saja. Nanti saya bantu komunikasinya." Dan beliau menyampaikan keinginannya dengan kaku, kaget juga karena harus berbicara dengan bule, bahwa mereka ingin menyita kendaraan HDC dan kendaraan dalam proses dialog tersebut, ya, yang digunakan oleh staf dan pegawai di situ dan tim negosiator, tim juru runding. Saya lupa namanya, staf internasional, orang Inggris, tentara Inggris kelihatannya. Dia sangat tenang sekali dan mengatakan, "Oke, silakan Anda ambil, tapi Anda harus ingat ini semua mobil kepunyaan Amerika." Tentunya kondisi saat itu sudah berbeda sekali dari proses dialog di mana kedua belah pihak bisa berbicara walaupun kadang-kadang saling agak keras dan sebagainya, tetapi tetap dalam kondisi yang santai, atau ya bisa santai lah karena bisa bercanda. Tapi tiba-tiba dengan kondisi yang demikian, suasana berubah sekali, banyak aparat keamanan dan sebagainya. Kemudian juga kami mendengar gosip-gosip bahwa staf mendapat ancaman, "Awas kalian, kalau bule-bule ini pergi, keselamatan kalian tidak terjamin." Demikian, mungkin ada yang mendengar gosip-gosip demikian. Memang ada juga gosip lain bahwa setiap staf lokal itu ada satu orang intel yang memantau, ya, kemana kita pergi. Sehingga kemudian dengan kondisi demikian, kami membuat rapat dari staf lokal. Kemudian pimpinan kami waktu itu, pimpinan staf lokal mengatakan kita tidak mungkin lagi bekerja. Kesimpulan kita minta evakuasi saja. Jadi mungkin kondisinya sama, mungkin mirip ya. Kejadian kemarin di Afghanistan, di mana staf lokal itu semuanya, bagaimana Anda bisa bayangkan itu ada mereka mengejar pesawat itu. Tapi mungkin kami tidak sedramatis demikian. Cuma kami minta supaya kami dievakuasi apakah ke luar negeri atau minimal lah ke Jakarta, mungkin bolehlah, pokoknya keluar dulu dari proses dialog itu. Tapi dijawab oleh, ketika kami sampaikan kepada pimpinan David Gorman pada waktu itu, dijawab, "Kalau kalian keluar, proses dialog ini akan bubar." Itu mungkin juga saya pikir harapan ya dari atau keinginan dari pemerintah Indonesia waktu itu untuk membubarkan dialog. Jadi saya lihat kalau dikatakan bahwa HDC itu lemah, pada waktu itu tidak ada tim Indonesia tapi HDC bisa bertahan. Dialog sama siapa? Tetapi tetap bertahan HDC. Orang tuan rumah sudah tidak ada di rumah tapi tamu bisa bertahan. Jadi tidak benar, dari konteks ini tidak benar HDC itu lemah, malah kuat. Dan itu karena didukung oleh staf lokalnya. Mungkin demikian saja dulu. Mudah-mudahan lain kali kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.